Halo semuanya, welcome back to my channel Unero Project. Baru-baru ini terpantau sebuah paten motor bebek unik. Mengutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham Indonesia, sebuah motor bebek bergaya trail didaftarkan dengan nomor permohonan A002021020019 yang dijelaskan kalau tanggal perlindungan dimulai sejak 21 Agustus 2021. Bebek Trail XRM 125 ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham Indonesia. Sementara, desain industri dipegang oleh Honda Motor Co. Ltd. Yang berlokasi di Tokyo, Jepang. Kalau dilihat dari desainnya, identik dengan Honda XRM 125 yang sudah beredar di Filipina. Apakah motor ini akan masuk ke Indonesia? Sebelum motor ini benar-benar masuk ke Indonesia, alangkah baiknya kita tahu nih spek dan fiturnya dulu seperti apa, kira-kira ya buat bayangan aja. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, intro dulu. Menelisik desain dari Honda XRM 125, motor ini bisa dibilang perpaduan antara motor ayam jago dan trail. Dari depan pakai stang model tinggi melebar, penggunaan spakbor trail, dan cover headlamp yang memiliki kemiripan dengan CRF 150L. Tapi, kalau melihat dari samping dan belakang, desainnya kental dengan tampilan dari motor yang kita kenal di Indonesia. Coba teman-teman lihat aja. Tarikan garisnya sekilas mirip dengan Honda Sonic 150. Aura trail didapat dari suspensi travel tinggi di haluan depan, sementara di belakang menggunakan model ganda, yang memang umum dipakai di motor bebek. Untuk dimensinya, motor ini juga terbilang compact. Panjangnya cuma berkisar 1933 mm, lebar 833 mm, dan tingginya 1049 mm. Sementara, untuk wheelbase-nya bermain di 1239 mm, yang dipadukan dengan ground clearance 143 mm. Selebihnya, untuk tinggi bangku dari XRM 125 adalah 774 mm. Dan untuk berat kering dari motor ini hanya 97 kg saja. Dengan dimensi yang seperti gue sebutkan tadi, rasanya cukup mudah dikendalikan untuk pemotor dengan postur orang Asia. Mengutip dari halaman resmi motor Honda Filipina, XRM 125 tersedia dalam 3 pilihan berbeda. Pertama ada tipe DS, yang diposisikan sebagai varian paling murah. Yang kedua ada tipe DSX, yang mengisi posisi varian tengah. Dan yang ketiga tipe Motard, sebagai varian yang tertinggi. Pembeda dari ketiganya ada di bagian kaki-kaki dan aksesorisnya. Misalnya untuk tipe DS dan DSX adalah yang paling murah dan dibekali dengan velg jari-jari dengan ban dual purpose. Sementara untuk yang tipe Motard tampil dengan lebih sporty, yang menggunakan velg case wheel dan ban on road. Lanjut ke sektor dapur pacunya. Honda XRM 125 dibekali mesin 125 cc, 4 tak SOHC, pendingin udara, dan sudah berpengabutan injeksi PGM-FI dengan standarisasi Euro 3. Di atas kertas, motor ini memiliki tenaga maksimal sebesar 9,5 dk pada putaran mesin 7.500 rpm dan torsi puncaknya bisa mencapai 9,5 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Output tersebut disalurkan lewat transmisi manual 4 percepatan. Klaim dari pabrikan, Honda XRM 125 memiliki catatan konsumsi bahan bakar yang apik. Untuk seliternya bisa sampai berkendara 65,4 km per liter. Adapun untuk volume tangki BBM-nya itu bisa menenggak sampai 3,9 liter bensin. Sekarang kita lanjut ke harganya. Untuk XRM 125DS dibanderol 68.900 peso, atau kalau in rupiahnya itu sekitar 19,6 juta. Terus untuk yang XRM 125 DSX dijual 71.900 peso. Kalau dikonversikan ke rupiah menjadi 20,5 juta.
Yang terakhir, untuk tipe XRM 125 Motard dijual 73.900 peso, atau in rupiahnya itu sekitar 21 jutaan. Sinyal tersebut setidaknya memberikan angin segar untuk menstimulasi penjualan, apalagi jenis motor bebek lagi lesu beberapa tahun belakangan. Saat dikonfirmasi, Ahmad Muhibudin selaku General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor sayangnya tidak mau berkomentar banyak. Menurutnya, model itu belum masuk proyeksi produk yang akan diluncurkan di pasar domestik. Sejauh ini bukan sinyal atau paten di PDKI, karena memang tidak ada rencana meluncurkan di Indonesia. Soalnya yang mendaftarkan Honda Jepang, saya tidak berhak untuk memberikan penjelasan terkait itu. Tapi peluang terrealisasinya tetap ada. Namun kembali lagi, semua itu pasti berdasarkan analisa dan preset pasar internal AHM. Cocok atau tidak untuk konsumen? Kita tunggu aja kabar baiknya nanti ya. Kalau menurut gue dari desain sih memang unik ya. Tapi kalau untuk masuk Indonesia, gue rasa memang bakalan kurang laku sih. Soalnya untuk moped aja atau motor bebek di Indonesia tuh udah sedikit banget. Kalah sama skuter matic. Memang kalau di daerah-daerah motor bebek itu masih banyak ya. Contohnya di kampung gue aja motor bebek tuh lebih dominan daripada skuter matic. Tapi ya yang model-model jadul gitu, maksudnya yang model lama. Soalnya kan buat ngangkut-ngangkut yang berat-berat gitu kalau di desa-desa. Jarang ada yang motor baru, motor bebeknya. Itu tadi menurut gua pribadi ya. Gua nggak tahu nih, mungkin teman-teman yang di daerah Jawa gitu atau di luar Jawa masih banyak gak yang pakai motor bebek? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sama pendapat mengenai XRM 125-nya. Kira-kira perlu tidak masuk Indonesia? Kalau perlu masuk, apa alasannya? Terus kira-kira ada fitur yang perlu ditambahkan atau dikurangin nggak? Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan mengenai SRM 125-nya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau, teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Soalnya, sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. Jadi, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel berikutnya. Thank you semuanya.